Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada pembaca Pos dan Bawah.co. Bingkai Geraha Pena kali ini berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kita akan berbincang-bincang dengan Rektor Universitas Muhammadiyah, Ustadz Fadilah Sobri. Beliau baru berapa bulan ya Ustadz ya? Menjabat Oktober dari Oktober kemarin 2020 menjabat Rektor Muhammadiyah. Nah, kita akan bincang-bincang mengenai bagaimana aktivitas Universitas Muhammadiyah dan strateginya menghadapi pandemi COVID-19. Pak Rektor, yep. Kayaknya makin seger kayak ini. Ya, alhamdulillah. Dapat ruangan baru, rektor punya rektor baru. Ini bukan ruangan baru, ini baru ruangan. Baru ruangan ya. Ya, Pak Rektor, selama pandemi COVID ini, semenjak dari 2020 dan sampai sekarang, tanda-tanda pandemi ini akan berakhir belum nampak. Bahwa sudah ada vaksin itu baru sebatas harapan, karena kita ketahui saat ini di Bangka Belitung jumlah masyarakat yang terpapar itu makin banyak. Tentu ini sejak tahun kemarin berpengaruh terhadap aktivitas di kampus. Nah, bagaimana dengan Universitas Muhammadiyah sendiri, Pak Rektor? Baik, saya izin ini buka ya, kita kan jauh jaraknya ya, atau setengah meter ya. Nggak apa-apa kan ya? Biar lebih enak gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sama dengan kampus-kampus yang lain di Bangka Belitung khususnya, tapi kami tidak melakukan penutupan kegiatan perkuliahan secara total. Kita ada blended ya, artinya kita campur, ada yang tatap muka terbatas, ada yang lewat online. Tapi untuk kemarin saya sudah membuat surat instruksi kepada semua dosen, semua kaprodi, semua dekan untuk menata ulang perkuliahan kita, karena perkuliahan dengan sistem online 100% itu sangat tidak efektif ya terhadap kemajuan pendidikan bagi mahasiswa kita. Oleh karena itu kita memberikan mereka kesempatan untuk tatap muka terkhusus yang praktikum, ya seperti itu. Karena kita ada mata kuliah yang praktek, ya itu tidak mungkin secara kita berikan teori. Kemudian seperti PJKR ya, mereka kan harus fisik gerak seperti itu. Baik pendidikan jasmani dan kesehatan ya seperti itu. Jadi untuk dalam perkuliahan ya kita masih tetap berjalan. Ya 60-40 lah. 60 itu online, 40-nya kita seperti itu. Tapi kalau yang kelasnya kecil saya izinkan. Misalnya 20 orang satu kelas, silakan saja, karena ada dosen-dosen yang relatif sudah umur ya. Jadi mereka itu mungkin misalnya secara teknologi tidak begitu menguasai, kita izinkan. Nah, dengan catatan-catatan tetap ikut prokes ya. Artinya mungkin pada saat tatap muka protokol kesehatannya. Oh iya tetap. Ya, kita kan ruangan kita kan besar. Alhamdulillah sampai sekarang juga termasuk kegiatan mahasiswa juga saya izinkan yang sifatnya itu untuk pembinaan segala macam, termasuk pengajian dosen tetap jalan. Kita tidak ada libur. Ya, saya nggak tahu kampus yang lain ada yang full pegawainya itu ya kerja dari rumah. Kita enggak, kita tetap alhamdulillah sampai hari ini kita tetap aman. Dan juga jika pun ada kasus-kasus tapi bukan dari kampus kita ya, karena kita di awal pun sudah di depan, sudah screening. Dan kita punya klinik kan, punya klinik sendiri di Unmuh ini seperti itu. Begitu. Jadi kalau selama ini artinya nyaris normal ya aktivitas kampus ya? Iya demikian. Alhamdulillah mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Memang tidak seramai yang biasa ya. Kalau normal parkir nggak akan bisa ya kalau normal seperti itu. Nah tapi sekarang ini ya memang dikatakan belum begitu normal lah ya. Tapi paling tidak aktivitas pelayanan terhadap kemahasiswaan tetap jalan. Ya, apalagi ada yang sistem
teknologi dengan contoh misalnya untuk pembayaran bisa lewat langsung, lewat banking semua sudah kita semua seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pintar, ya tidak ada alasan untuk tidak kuliah sebenarnya. Saya pun tadi sedang ngoreksi nilai sama mahasiswa. Oh, masih ngoreksi nilai? Masih dong. Rektor itu kan tugas tambahan. Tugas tambahan. Ya, tugas utamanya adalah dosen. Jadi sekali lagi, rektor itu, direktur, dekan, apapun namanya itu adalah dosen dengan tugas tambahan. Nah, maka saya mendapat tugas tambahan sebagai rektor, dan itu ya meskipun dibebaskan dari jam mengajar sebenarnya, tapi saya tidak mau karena kalau kita tidak ngajar nanti buntu juga ya. Tapi banyak ngajar juga tidak bagus. Ya, kalau saya banyak ngajar, kasihan nanti tamu-tamu dari Babel Pos mau datang, tidak bisa saya terima kan. Ya, alasannya Pak Rektor sibuk ngajar. Kan tidak elok gitu kan ya. Itu terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, terkait dengan biasanya kan di setiap perguruan tinggi itu ada yang namanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Itu kalau kondisinya gimana? Ya, pengabdian pada masyarakat alhamdulillah jalan. Sekarang KKN juga jalan, tapi KKN-nya kita serahkan kepada wilayah masing-masing. Di mana mahasiswa itu misalnya dari Belitung ya kita kembalikan. Oh gitu. Iya, di Pangkal Pinang. Jadi lokasi mahasiswa itu ya disitulah. Jadi misalnya di Bangka Barat ada beberapa mahasiswa yang mereka di desa mereka lah. Jadi kita punya tagline sekarang ini agen perubahan balik kampung. Balik kampung. Ayo bangun kampung itu tetap kita lakukan pembinaan, dosennya yang pergi ke sana. Dosen pergi ke sana, dan juga sekarang sudah mulai monep seperti itu. Ya alhamdulillah, memang ada daerah-daerah yang masih tertutup, ada daerah yang sudah mulai membuka diri, dan itu ya kita nggak bisa memaksa. Kita nggak bisa memaksa, pandai-pandai mahasiswanya saja. Yang kemarin tuh masih kegiatan mereka tetap penggalangan dana untuk kemanusiaan, mereka ya membagi masker, membuat alat cuci tangan segala macam. Itu kan dalam kondisi COVID seperti ini ya mereka ya KKN itu pengabdian ya. Yang namanya pengabdian itu dimanapun bisa kita laksanakan dengan bentuk apapun, tidak harus mengumpul orang banyak, tapi yang penting tujuan mereka itu tercapai seperti itu. Selain KKN mungkin bisa disebutkan apa? Ada, kita punya pembinaan desa binaan ya. Desa binaan itu bukan untuk masuk KKN, tapi untuk itu secara kontinu. Untuk sekarang ini kita bermitra dengan PT Timah. Ya, PT Timah seperti itu. Kita akan menggarap desa binaan yang selama ini sudah menjadi desa binaannya Muhammadiyah. Di Pejem ya, di Pejem. Di Pejem di Riau. Ya, di Riau Silip. Ya, Pejem itu masuknya Belinyu. Ya, Belinyu. Ya, kalau Tuing yang Riau Silip. Ya, Tuing Riau Silip. Nah, kita lakukan di sana, melakukan pembinaan karena ada majelis kita juga, majelis pemberdayaan masyarakat. Nah itu dengan mahasiswa ya, untungnya kita punya kampus ini, kita punya banyak SDM, dan salah satu keunggulan seorang dosen itu dia punya pasukan. Pasukan yang tidak perlu harus digaji ya, apa itu pasukannya? Yaitu pasukannya adalah mahasiswa yang siap mereka tuh diterjunkan kapanpun dan dimanapun. Imbalannya adalah nilai. Nah, seperti itu kan. Jadi saya sering mengatakan sebenarnya dosen itu enak dia itu. Maka itu kalau kita punya usaha jadi dosen itu enak, karena mahasiswanya bisa diperpacel. Bahasa kerennya. Ya, pemberdayaan ya. Pemberdayaan, bahasa Bangkanya diperpacel kata kawan kan, seperti itu. Nah, sebenarnya memang begitu mahasiswa itu, karena kuliah yang sesungguhnya adalah kuliah yang langsung ke lapangan seperti itu. Begitu. Di Pangkal Pinang ada di daerah Kelurahan Rangkuy tidak salah. Ada desa binaan juga. Kita punya 4. Sekarang ini di Bangka Tengah juga ada, di Bangka Induk, di Pangkal Pinang. Satunya di Bangka Barat kalau tidak salah. Jadi kita selalu mengupayakan pengabdian itu kapanpun, karena yang namanya pengabdian bagi saya pribadi itu menjadi ruh ya, hidup saya ini penuh dengan pengabdian. Maka di dalam Muhammadiyah itu ada istilahnya, itu di dalam gerakan dakwah Muhammadiyah itu yang menjadi sendi utama Unmuh ini, yaitu bagaimana kita mau ada konsep berilmu amaliyah, beramal ilmiah.
Nah, konsep itu harus kita jadikan sebagai ruh gerakan kita. Nah, kita kalau punya ilmu nggak diamalkan kan kita dosa. Tapi kalau kita beramal tanpa ilmu juga salah. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita tuh ngeracau. Ya, maka tuh saya punya konsep kawah dan pacak itu ya. Orang kawah maka dia akan pacak. Karena orang tidak pacak, ya supaya dia kawah. Ada orang kawah tapi tidak pacak, ada orang pacak tapi dia tidak kawah. Nah, untuk supaya mereka kawah jadi pacak jadi kawah itu, maka harus ada tukang ulunnya. Nah, konsep tukang ulun itu ada konsep ya apa namanya itu pemberdayaan sebenarnya. Begitu Bang Bardian. Pak Rektor, ini kan sebelum jadi universitas dulu namanya STKIP ya? Ya, betul. Apa sih sebenarnya beda STKIP dengan universitas sekarang? Ya beda. Ya, bedanya pertama, sebenarnya di dalam perguruan tinggi itu ada yang vokasi, ada yang akademik. Yang vokasi itu seperti ya politeknik, ya yang apa D3, D4. Ya, kalau yang apa namanya itu akademik itu ya seperti sekolah tinggi, institut, kemudian juga universitas. Jadi tingkatannya itu pertama itu adalah institut. Ya, institut. Ya, bukan sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu dulu undang-undang yang lama itu syaratnya minimal dua program studi dia menjadi sekolah tinggi. Kalau 5 itu jadi institut. Contohnya Institut Teknologi Bandung. Ya, apa bedanya sekolah tinggi sama institut? Bedanya jumlah prodi. Ya, tapi mereka tuh masih mengurus satu rumpun bidang. Jadi kalau sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan dia hanya masalah keguruan dan bisa saja dia prodinya banyak, tapi dalam masalah kependidikan ada sekolah ada namanya kemudian berubah menjadi IKIP. IKIP itu kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dia lebih banyak, lebih banyak. Nah, institut itu dia rumpunnya satu rumpun sebenarnya, tapi dia banyak jumlahnya. Nah, kalau dia universal namanya universitas. Universitas itu banyak rumpun, banyak prodi, ya banyak jurusan. Maka kita mendirikan universitas. Mengapa kita tidak ke institut? Karena kalau institut nanti dia hanya satu rumpun bicaranya. Jadi kita tidak bisa menerima yang non kependidikan. Jadi perubahan itu sekarang menjadi lebih mudah karena syarat untuk mendirikan universitas sekarang ini peraturan cukup 5 program studi. Dulu 10, ya sekarang 5. Institut cukup 3. Maka itu teman-teman di AMIK itu jadi institut amal luhur. Karena mereka tuh hanya masalah satu rumpun, yaitu rumpun ilmu komputer. Ya, bisnisnya bisnis komputer, ya namanya bisnis digital segala macam sebenarnya. Nah, mereka 3 prodi. Kalau di Unmu 7 prodi, 2 fakultas. Prodi apa tuh? Untuk FKIP ada 4, itu yang dulu yang STKIP itu. Nah, kemudian ditambah lagi 3 prodi di Fakultas Teknik dan Sains. Ya, seperti ada. Ya, jadi yang FKIP itu satu itu PGSD yang paling laris, paling banyak mahasiswanya. Kemudian juga PJKR ya, pendidikan jasmani dan kesehatan serta rekreasi. Kemudian pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan matematika. Semua itu pendidikan. Kemudian kita tambah dengan yang non kependidikan. Non kependidikan itu ada teknik sipil, ada ilmu komputer, dan ada konsep sumber daya alam. Ini bergabung menjadi Fakultas Teknik dan Sains. Jadi kita baru punya 2 fakultas. Dan insya Allah ke depan kita akan menambah lagi. Tapi target kita tahun depan itu adalah PPG. PPG itu pendidikan profesi guru, sehingga guru-guru yang sudah dia bisa melanjutkan ke sini, nggak usah ke Palembang lagi jauh untuk mendapatkan profesi guru. Apa kayak sertifikasi? Iya betul. Jadi syarat untuk guru kan punya sertifikat. Nah, sertifikasi itu mereka harus melakukan pendidikan dulu. Nah, tahun 2022 target kita mudah-mudahan kalau dokter kita sudah pulang semua, kita akan buka pasca sarjana khususnya di bidang pendidikan. Seperti pasca sarjana bidang. Dan itu sudah banyak. Kapan targetnya? Paling lama 2023. Pokoknya sebelum saya habis masa jabatan harus sudah. Kan bisa 2 periode katanya. Itu kan itu bukan urusan saya ya. Kita itu melihatnya target kita begini. Maka kalau kita berpikir 2 periode, 3 periode, kita akan tidak bisa bergerak cepat. Maka kita tuh harus
kalau sebelum akhir masa jabatan apapun namanya, kita harus punya yang apa yang kita tinggalkan untuk generasi penerus kita, seperti itu. Pak Rektor, untuk pasukan Pak Rektor sendiri dari dosen-dosen itu seberapa banyak Pak yang sudah misalnya S2, S3? Semua dosen sudah S2. Semua dosen sudah. Semua dosen wajib. Karena kan syarat dosen itu kan harus. Kalau master. sekarang berapa jumlah? Sekarang 69 kalau tidak salah ya. Soal kita sih. Mahasiswa kita 1.400 lebih. 1.400 lebih. Iya, sebenarnya masih kurang dosen. Dosennya. Ya. Targetnya berapa Pak? Mungkin yang lebih target kita tahun ini target dari PMB itu harus bisa nerima 750 mahasiswa. Jadi target mudah-mudahan tercapai 2.000 jumlah mahasiswa untuk tahun yang akan datang itu. Ya, dengan demikian kita akan bisa lebih leluasa bergerak. Karena kalau kita sudah punya 3.000, nah itu kampus itu akan sangat-sangat eksistensinya. Tapi secara infrastruktur sudah siap kalau untuk sampai 3.000 semua sekarang. Alhamdulillah ya, kita tuh sudah menyiapkan lahan untuk kampus terpadu. Oh, ada kampus terpadu. Ya, kampus terpadu. Artinya mungkin pindah di sini ya? Iya, bukan pindah, tapi kita mengembangkan. Mengembangkan. Ya, ini jadi pasca. Ya, jadi gedung pasca di sini, sama mungkin ke depan kita harus buka fakultas kedokteran di sini. Ya. Jadi itu jadi mimpi Pak Rektor nih. Mimpi kita semua. Kita semua. Ya, karena kita akan ikhtiar membangun negeri serumpun. Nah, kan begitu lagunya. Apa sumber lainnya nggak? Ya, serumpun itu ya siapapun masuk, ayo, yang merasa dirinya satu rumpun. Ya, satu rumpun yang ingin merubah peradaban, bangun peradaban. Karena peradaban itu penting. Peradaban itu dimulai dari pendidikan. Ya, kalau pendidikannya rusak, hancur semua seperti itu. Maka itu agama kita akan mengajarkan seperti itu. Bangun peradaban, Iqra, baca. Kan seperti itu. Saya yakin antum paham itu kan. Insya Allah. Jadi Pak Rektor, mungkin targetnya tahun berapa tuh pengembangan kampus baru? Saya berharap 5 tahun ke depan. 5 tahun. Itu sudah. Ini lagi pembebasan lahan. Pembebasan lahan. Jadi jangan disebut dulu namanya. Jangan sebut dulu. Jangan sebut dulu di mana lokasi. Nah, saya lagi mikir. Iya, malah repot ya. Seperti kasus itu kita tapi buka. Tapi lahan itu sudah lahan. Sudah bersertifikat. Oh, sudah bersertifikat. Tapi enggak, yang ditanya di mana tempatnya. Nanti Anda beli lahan di situ. Pak Rektor, kembali ke masalah aktivitas mahasiswa itu. Kalau selama ini memang alhamdulillah belum ada ya mahasiswa yang mungkin terpapar atau apa misalnya. Kalau mahasiswa kita yang sedang di rumah di daerahnya ada ya. Ada, mereka melapor, makanya tuh mereka tidak ke sini. Nah, kita kebetulan di kita ini ada dosen yang menjadi satgas satuan tugas itu. Oh, gitu. Jadi cepat tanggap. Alhamdulillah setiap 2 minggu sekali kita semprot ini. Semprot. Kita kan punya, dia punya MDMC, punya MCC itu ya. Dan alhamdulillah selalu semua amal usaha pendidikan kita dipantau terus seperti itu. Jadi saya bersyukurlah teman-teman tanggap ya, mudah-mudahan ke depan ya segera berakhir lah. Tidak enak ya, ini seperti kehilangan generasi kita. 1 tahun udah lebih kan seperti itu. Berharap mudah-mudahan ya ada tahun ajaran ke depannya sudah tidak lagi COVID lah. Kasihan juga, banyak dampaknya terhadap perekonomian. Ya, kita lihat seperti bisnis rumah kos-kosan sudah sepi. Ya, betul. Banyak hotel yang mau dijual. Nah, ya, di Jogja kan seperti itu. Kasihan seperti itu. Ya, kita berdoalah mudah-mudahan vaksin tadi itu segera. Kalau memang sudah ada ya segeralah. Kalau Pak Rektor sudah vaksin belum? Iya, saya? Iya. Kan ada syarat-syarat yang harus divaksin itu, siapa dulu kan, tenaga kesehatan dulu, pejabat-pejabat dulu, kita kan rakyat jelata kan nanti aja. Ya, tapi kalau kita melihat urgensi dari membangun peradaban sendiri, artinya sebenarnya dosen, para mahasiswa itu juga penting untuk betul. Maka tuh saya kan sudah ngomong kalau yang program pertama aja belum tuntas, ya kan, mana vaksin yang katanya sudah dikirim itu, apakah sudah divaksinkan kepada yang berhak itu. Kita nunggu antri aja. Kalau katanya nanti sudah siap, oke, kampus Ungu siap menjadi yang pertama. Saya siap aja. Tenang aja. Kalau sudah fatwa MUI dan fatwa dari BP POM-nya sudah oke,
kita kan tetap menggunakan rasionalitas kita ya. Muhammadiyah itu kan ada pendekatan irfani, kemudian ada pendekatan burhani, kemudian ada pendekatan bayani, seperti itu kan. 3 pendekatan itu kita pakai seperti itu. Kalau Muhammadiyah punya ini sendiri nggak, punya fatwa sendiri nggak terkait vaksin ini? Sudah. Karena kan di MUI itu kan sekjen MUI itu kan orang Muhammadiyah. Kemudian wakil ketua umum MUI itu juga Buya Anwar itu ya, dia kan ketua PP juga. Jadi kalau keputusan MUI itu insya Allah keputusan Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi kita nggak usah perlu pusing-pusing saya seperti itu. Kalau MUI sudah memfatwakan halal, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Yeah. Karena kita di Muhammadiyah itu ya sami'na wa ata'na. Walaupun kadang-kadang ada hati, ya bisa sami'na wa ata'na. Kan gitu lagunya. Yeah. Kalau nggak sami'na wa ata'na, ya bukan Muhammadiyah kepada pimpinan, kan seperti itu. Pak Rektor, mungkin kita akan berpindah ke lain topik. Oh, boleh. Terkait, tapi masih ada kaitan dengan masalah COVID ini. Kalau Pak Rektor melihat, kita kan berharap dari Civitas Akademika itu bisa melakukan kritis yang konstruktif terhadap pembangunan bangsa ini. Salah satunya yang diharapkan adalah dari ada dosen-dosen yang berani bersuara, menyampaikan pendapat. Nah, kita pengen tahu sih terkait dengan masalah COVID ini di Bangka Belitung itu, menurut Pak Rektor gimana nih? Yang mananya yang mau Mungkin ditanyain? kita melihat cara penanganannya. Ya, begini ya, kita ini kan sudah ada ahlinya masing-masing. Kita serahkan saja kepada ahlinya, terutama kan kalau pemerintah provinsi kan sudah ada satgasnya, ya sudah ada satuan tugas untuk pelaksanaan itu. Yang jelas harus saling berkoordinasi sesama kepala daerah. Yang saya melihatnya sekarang ini banyaknya itu perang opini yang tidak menyehatkan. Ya, arogansi masing-masing kepala daerah itu kadang-kadang muncul. Nah, itu kan yang membuat masyarakat itu menjadi bingung. Ya, contoh kemarin hari Jumat nggak salah kan pas libur Kongian itu, ya ada rame itu ketika mau masuk Pangkal Pinang harus di rapid gen segala macam. Itu kan Bangka menjadi kawan-kawan di Bangka sedikit tanda kutip, walaupun niatnya baik. Iya, agak gimana gitu kan ya. Oh, kami ini bukan bawa ama kan gitu kan ya. Nah, sebenarnya tinggal membangun komunikasi saja sih. Karena pemimpin itu intinya bagaimana dia membangun komunikasi. Karena seorang pemimpin itu yang didengar adalah ya narasinya. Ya, narasinya. Dan narasi seorang pemimpin itu narasi yang memotivasi. Narasi yang membangun, bukan narasi yang ya memisahkan, narasi yang menjatuhkan, narasi itulah. Jadi maka kita itu kan syarat pemimpin itu kan sudah jelas kata Rasulullah itu sidik, amanah, tablik, fatonah. Fatonah itu yang keempat loh. Ya. Yang pertama itu kejujuran. Ya. Kemudian itu amanah. Ya. Amanah itu artinya dia dapat dipercaya. Kemudian tablik. Tablik itu kemampuan berkomunikasi. Ya, menyampaikan. Jadi kalau pemimpin tidak mampu menyampaikan program bagus pun kalau nggak bisa menyampaikannya itu ya kalau nggak pemimpin ya humasnya. Ini jangan kadang-kadang kita ini sekarang pemalas sepele aja kadang baca di media itu, maaf ya, terutama di Pemkot kita ini juga. Itu bacanya di Bubble Post apa di mana tuh? Ya semua media saya baca. Ya apalagi Bubble Post kan gitu kan ya. Nah, Bubble Post kan ya gurih dan enak karena teman saya itu pemretnya itu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau saya melihatnya kalau ada orang yang mengkritisi itu, nah di satu sisi juga banyak juga pengikut-pengikut para pemimpin ini yang kadang-kadang tidak senang pemimpinnya itu akhirnya saling bela ada pangpung ya. Akhirnya saya jadi males melihatnya itu. Kapan kita ini akan dewasa? Ya, apalagi di tingkat pusat juga demikian juga. Ya, jika kritik tidak dianggap sebagai kritik ya susah. Ya, maka itu kritik itu harus kita jadikan keripik. Ya, keripik pedas. Nah, kan seperti itu. Enak gurih kan seperti itu. Oke, Pak Rektor, satu lagi. Saya pengen tahu mimpi Pak Rektor terhadap Unmuh ini apa sebenarnya? Mimpi saya itu nggak muluk-muluk. Yang mimpi saya itu Unmuh ini menjadi universitas yang terpercaya di Sumatera. Ya,
pada tahun 2028. 2028 ya, target saya seperti itu, dan bisa menjadikan ya namanya kampus yang terpercaya, semua orang mempercayai dan dapat dipercaya. Anak-anak sekolah di sini, alhamdulillah kita punya program beasiswa luar biasa ya. Ada 30 anak yang gratis sini, bukan dari beasiswa dari manapun, dari kampus. Dari kampus namanya beasiswa tahun. Di rumah saya itu dua orang tinggal. Jadi mereka itu kita jadikan kader. Ada di Belitung Timur, semua kabupaten kota kita siapkan seperti itu. Kader-kader terbaik, anak-anak yang terbaik yang kita bina. Dan mimpi saya itu menjadi kampus yang berkeunggulan, ya, berkemajuan, mencerahkan. Tagline kita kan seperti itu. Maka untuk mewujudkan mimpi itu ya kita punya 5 landasan utama. 5 landasan nilai-nilai dasar utama itu. Pertama, keislaman. Kenapa keislaman? Karena Muhammadiyah ini adalah organisasi dakwah, organisasi Islam. Maka Muhammadiyah punya tanggung jawab, UNMU punya tanggung jawab untuk menyampaikan, menyebarkan paham Islam yang berkemajuan. Ya, Islam yang berkemajuan itu Islam yang cita damai, Islam yang sangat akomodatif. Ada 5 nilai dasar Islam berkemajuan. Nanti kita ketemu. Yang kedua adalah keindonesiaan. Mengapa? Karena UNMU ini berada di Indonesia. Maka nilai-nilai keindonesiaan itu, kebinekaan. Maka kita punya konsep Darul Ahdi Wasyahadah, negara Pancasila, negara Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi orang Muhammadiyah nggak usah diajar lagi tentang bagaimana berpancasila, karena orang Muhammadiyah sudah tahu dan paham tentang itu, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mendirikan, yang melahirkan dan juga mengemas Pancasila. Nah, yang ketiga, nilai kekinian. Jadi Muhammadiyah, UNMU Babel itu senantiasa berkembang terhadap perkembangan zaman. Apapun perkembangan zaman kita, karena rasionalitas harus dikedepankan di samping fondasi iman tadi itu. Yang keempat adalah kedisinian. Ya, kedisinian. Maka tuh ya, yang namanya kekinian itu harus meniscayakan kedisinian. Keberadaan UNMU itu harus juga membawa keberkahan bagi yang di sekitarnya. Oh, gitu. Ya, makanya saya lebih, ya, pertama adalah warga Muhammadiyah. Jangan sampai UNMU ini ada, warga Muhammadiyah tidak menjadi yang pertama. Ya, oleh sebab itu, ya, kearifan lokal itu penting. Maka kampus kita ini harus menjadikan pencerah bagi sekitarnya, lingkungan. Maka ada bina lingkungan, yaitu kekinian, kedisinian. Yang kelima adalah kemasa depanan. Maka UNMU Babel itu berpikir masa depan. Nah, jika antum tadi bertanya, apa mimpi saya masa depan? Ya ini, kampus ini menjadi kampus yang terpercaya bagi siapa saja. Jika perlu tidak hanya jadi warga Provinsi Bangka Belitung, tapi dari luar Bangka Belitung bisa menyokalkan anaknya di kampus ini. Insya Allah, kita itu bicara dunia dan bicara akhirat. Maka untuk memadukan iman, ilmu, dan amal. Luar biasa kan? Ya, maka itu akhirnya dengan memadukan iman, ilmu, dan amal ini, insya Allah kita akan menjadi ulil albab. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran itu. Siapakah ulil albab itu? Ulil albab itu mereka yang senantiasa menggunakan, memadukan pikirannya, lisannya, hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian konsepnya itu. Oke, cukup panjang itu. Oh iya, kalau ditulis nggak habis bukunya nanti kan seperti itu. Nah. Baik pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Sudah hampir 30 menit jalan, tidak terasa Pak Rektor begitu bersemangat dan berapi-api, apalagi berbicara tentang Universitas Muhammadiyah. Yeah. Seperti kita ketahui bersama tadi bahwa alhamdulillah aktivitas kampus di Universitas Muhammadiyah hampir berjalan normal, walaupun memang pandemi ini menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, pelaksanaan di kampus sendiri sudah mengedepankan protokol kesehatan 3M. Para mahasiswa diajak menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun selalu tersedia di depan kampus. Begitu juga kepada masyarakat Bangka Belitung, bahwa COVID-19 ini saat ini makin banyak orang yang terkena, dan vaksin masih terbatas, sangat-sangat terbatas kepada tenaga kesehatan, dan belum menjangkau kepada masyarakat luas. Untuk itu disiplin
disiplin dalam penerapan protokol kesehatan sangat penting. Demikian dari kami dan kru yang bertugas. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor atas ketersediaan waktu dan tempatnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.